Semoga saudara semuanya dalam kondisi sehat dimanapun saat ini berada. Syukur bagi Allah atas anugerahnya kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah virtual Persekutuan Warga Kristiani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mari kita mempersiapkan hati dan waktu terbaik untuk beribadah bersama kepada Tuhan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pengumuman. Pertama, sebelum memulai ibadah, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan profil nama asli disertai dengan nama unit kantor. Contoh, Josapatino Direktorat IKC. Bagi Bapak Ibu yang belum mengubah nama profil, akan kami bantu untuk mengubahnya. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang mengakses Zoom menggunakan personal komputer, dapat menekan tanda titik 3 di tampilan akun Bapak Ibu sekalian. Kemudian, pilih menu rename dan ubah nama profil menggunakan format yang sudah ditentukan. Contoh, Josapatino Direktorat KC. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan smartphone, dapat mengubahnya melalui fitur partisipan. Klik nama Bapak Ibu yang terdapat di paling atas, pilih menu rename, dan ubah nama profil menggunakan format yang sudah ditentukan. Contoh, Josapatino Direktorat IKC. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat mengaktifkan video ketika ibadah berlangsung, serta mengatur mode mute pada saat ibadah berlangsung. Saat ini kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Kalau kita boleh berkumpul bersama pada ibadah virtual Persekutuan Warga Kristiani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari Jumat 3 Juli 2020. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi sepanjang kehidupan kita. Kalau pada sepanjang minggu ini kita masih boleh merasakan kebaikan Tuhan yang terjadi, yang hadir di kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan memulai ibadah virtual kita pada siang hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk menyertai kita. Dan kita rasakan bahwa Allah begitu luar biasa. Allah hadir untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sambil Bapak Ibu saat teduh sejenak, saat teduh akan dipimpin oleh tim musik.
Amin. Saat teduh selesai. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Seluruh hidup kita berharga baginya. Mari kita kembali mendekatkan diri kita pada kaki salib Kristus dan kita memuji Tuhan, "Aku milikmu, Yesus Tuhanku," bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami pada siang hari ini. Kami berkumpul para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Sabang sampai Merauke. Kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kebesaran-Mu. Kami memuji Engkau untuk setiap kebaikan yang boleh terjadi sepanjang kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau selalu ada. Engkau selalu mengampuni kami dari dosa kami dan menerima kami, anak-Mu yang berdosa ini Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk melayani-Mu Bapa, untuk menjadi sumber berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul, untuk kami boleh mendengar, untuk kami boleh sama-sama saling menguatkan Tuhan tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini dan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami, tiap kami masing-masing dengan akal budi dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin mengerti untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami memulai ibadah kami ini Tuhan, kami mohon dengan Roh Kudus-Mu, kami mohon untuk setiap hal-hal jahat yang akan mengacaukan ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan itu semua dan kami yakin, kami percaya
Tuhan bekerja dalam ibadah ini, Tuhan bekerja dalam hati kami masing-masing, dan Tuhan selalu memberikan lawatan sehingga kami bisa semakin mengerti untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang juru sama kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami memulai ibadah kami ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah anak domba yang hilang, yang sering merasa tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan karena seluruh dosa yang kita lakukan di masa lalu, di masa sekarang, bahkan seluruh perbuatan jahat yang kita lakukan. Kita adalah rusa yang haus, yang merindukan aliran kasih Tuhan. Mari kita sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya yang mengenal setiap hati kita. Apapun yang terjadi dalam pergumulan hidup kita saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Roska Choi. Oleh sebab itu, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, aliran sungaimu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya
kepada Ibu Roska, kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau mengizinkan kami berhimpun untuk dikenyangkan dari firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau melayani kami. Sehingga di akhir dari ibadah ini Bapa, kami boleh berkata terima kasih Yesus. Karena Engkau mencintai kami. Dan Engkau ingin Bapa kami menghidupi hari-hari kami dengan kami sebagai pribadi yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus melayani hati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom buat semuanya, salam kenal ya. Nama lengkap saya adalah Riyama Roska Sihombing Choi. Jadi saya adalah orang Medan, Horas. Tetapi saat ini saya ada di Seoul, Korea. Karena itu saya akan menyapa kita semua dengan Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, firman Tuhan hari ini sangat indah sekali. Yang diambil dari, saya akan share konten saat ini ya, tentang hidup yang baru. Oke. Nah, firman Tuhan diambil dari buku 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan di sini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Sekali lagi. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Bukan di dalam agama Kristen ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini adalah tema kita hari ini yang akan kita dalami bersama-sama. Nah, minggu lalu firman Tuhan sudah diberitakan dan begitu indah sekali bahwa Yesuslah yang telah menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Nah, kita akan review kembali supaya kita lebih mengerti. Nah, ini tema kita hari ini, hati yang normal. Saya katakan hati yang normal ya. Bukan hati yang lama, tapi hati yang normal. Namun setelah kita di dalam Kristus, baru kita bisa katakan, oh, hati yang lama. Tapi sekarang kita lihat, kita hidup di dunia ini, sebenarnya kita memiliki hidup yang normal. Ya, normal-normal saja ya. Normal, kenapa? Karena ini. Coba kita perhatikan ini. Ya. Nah, beginilah hidup kita, saudara sekalian. Karena itu hati kita ini sebenarnya normal. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua sudah berbuat dosa. Jadi kita ini ketika lahir, kita punya DNA dosa, ya. Kita punya potensi yang secara otomatis sejak lahir dibesarkan terus besar di dalam diri kita ini punya yang namanya karakter dosa itu. Yang namanya DNA dosa itu. Karena kita dilahirkan berdosa. Jadi normal. Kalau ada orang yang berpikiran jahat,
dia orang Kristen, normal itu ya. Kalau ada orang yang membunuh, padahal namanya si Yohanes, normal itu. Kenapa? Karena memang semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan memiliki DNA dosa. Dan kita akan teruskan kembali, apa yang menjadi akibat daripada dosa ini. Nah, inilah akibat dosa. Karena akibat dosa yang mengerikan ini, maka manusia itu tidak bisa senyum ya. Selalu tension, selalu marah-marah, selalu tidak enak every day. Selalu bimbang, selalu takut. Karena memang akibat daripada dosa kita ini, kita akan mati, bahasa Bataknya monding, death. Kita akan mati, kita akan meninggal dunia, secara jasmani kita akan masuk ke dalam peti mati, tapi coba perhatikan, saya akan mainkan lagi ini video supaya kita jelas. Nah, kita dilahirkan berdosa, tubuh kita akan masuk ke peti mati, tapi lihat, gambaran Allah di dalam diri kita, itu akan masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Makanya dikatakan, kita diciptakan seturut dengan gambar Allah. Apa yang sama sehingga kita dikatakan seturut dengan gambar Allah? Kenapa kita diciptakan seturut dengan gambar Allah? Apa rupanya gambar Allah dalam diri kita? Apakah hidung kita? Apakah mata kita? Apakah telinga kita? Mulut kita? No. Yang menjadi gambaran Allah dalam diri kita adalah aku, rohku, jiwaku. Dan jiwaku ini ketika aku dilahirkan, aku sudah berdosa. Allah roh adanya. Maka aku pun, kita semua pun punya roh, punya jiwa. Dan jiwa ini tidak akan bisa mati selama-lamanya. Tubuh kita akan mati secara jasmani, masuk ke dalam peti mati, tetapi jiwa kita ini akan hidup selama-lamanya di api neraka. Makanya dikatakan ini adalah berita yang sangat buruk sekali. Nah, kapan ini dimulai? Coba kita perhatikan di sini. Dimulai dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka berdosa, mereka sadar, oh, aku telanjang. Selama ini mereka tidak pernah merasakan seperti itu. Tetapi ketika mereka melanggar peraturan Tuhan, mereka terbuka mata rohani mereka, mereka melihat, wow, I'm naked. Kemudian apa yang dilakukan mereka? Ini usaha mereka. Mereka mengambil daun ara, kemudian mereka menutup baju mereka. Tetapi, apa kata Tuhan? Right from the beginning, from Adam and Eve fall into sin, Allah sudah memberikan satu solusi kepada Adam dan Hawa, dan itu juga solusi untuk kita. Kejadian 2 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. This is the first gospel. Inilah Injil yang pertama sekali yang diberitakan Allah langsung kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa secara natural, secara normal, merasa malu dan mereka berusaha. Jadi usaha mereka adalah dengan menutup dengan daun ara. Tetapi God says, no. Kalau untuk menutup dosa, dan kesalahan, you cannot do by your own. Kau tidak bisa melakukan dengan usahamu sendiri. I have to give solution. Itu kata Allah Bapa. Karena itu Allah memberikan solusi, dia menyembelih binatang, digunakan Allah lah kulit binatang ini untuk manusia dan untuk istrinya. Artinya apa? Tuhan katakan, jika tidak ada
cucuran darah, tidak akan ada pengampunan dosa. Nah, jadi agama seperti ini mengusahakan diri bagaimana supaya dosa-dosa bisa diselesaikan. Tapi Allah right from the beginning sudah mengatakan, no, tidak ada persembahan yang layak kecuali aku yang memberikan. Karena itulah Adam dan Hawa akhirnya diberi pakaian dari kulit. Dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Nah, kemudian Adam dan Hawa tentunya terus menceritakan ini semuanya kepada anak-anak mereka. Dan anak mereka, satu, Kain dan Abel. Nah, tiba masanya mereka harus membawakan persembahan untuk pengampunan dosa. Apa yang terjadi? Kain, dia seorang petani, kerja di ladang. Dia mengusahakan banyak sekali usaha, tanam ini, tanam itu, tanam ini, tanam itu. Tetapi si Abel adalah seorang pengembara. Nah, tiba waktunya untuk memberikan korban. Teringatlah anak-anak ini, oh, aku ingin memberikan yang terbaik untuk pengampunan dosaku. Nah, Kain, apa yang dikatakannya? Aku seorang petani. Aku punya kacang-kacangan, aku punya watermelon, aku punya apple, aku punya segala-galanya. I'm going to bring all this. Aku mau membawa semua ini sebagai korban penghapus dosaku. Korban penutup dosaku. Kemudian si Abel, oh Abel, papa mama sudah mengajari aku untuk korban dosa hanya bisa dilakukan dengan cucuran darah. Karena itu si Abel menyembelih domba yang paling bagus. Dipotonglah itu, dipersembahkanlah itu kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Di buku Kejadian 4, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan bagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel pun juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, jadi di sini si Kain ya, Kain boleh dikatakan adalah yang pertama kali menciptakan modernis. Yang pertama sekali menciptakan agama, usaha manusia untuk menyelesaikan persoalan dosa. Tetapi apa kata Tuhan? Right from the beginning, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, jika tidak ada cucuran darah, tidak ada pengampunan dosa. Oleh karena itu, Abel mempersembahkan domba sebagai korban dan sangat pas, sangat cocok di hati Tuhan. Berkenaan Tuhan dengan persembahan ini. Diterimalah persembahannya si Habel. Tetapi Kain, no, ditolak. Bukan karena buah-buahannya tidak bagus. Oh, bagus-bagus semuanya. Tapi bukan itu persembahan yang cocok di hatinya Tuhan. Yang paling pas di hati Tuhan adalah korban cucuran darah. Domba sebagai korban penutup dosa. Oleh karena itulah si Kain menjadi marah dan panas. Coba perhatikan. Di dunia sekarang, apalagi di Indonesia ya, Injil itu menjadi viral ya. Orang banyak takut dengan Injil. Tetapi kita, orang-orang Kristen, kita senang sekali dengan Injil. Kenapa harus takut terhadap Injil? Karena memang Injil adalah kekuatan Allah untuk merubah seseorang. Kalau merubah orang dari agama yang satu ke agama yang lain, gampang. Dengan pernikahan saja udah bisa berubah. You know, it's easy to make someone a Christian atau agama lain lewat pernikahan. Tetapi tidak gampang membuat seseorang menjadi orang Kristen. Bukan agama Kristen ya, orang Kristen. Orangnya Kristus. Kenapa? Karena itu bukan bisnis manusia. Itu adalah bisnisnya Tuhan. Karena itu bisnis Tuhan adalah merubah hati manusia. Itu pekerjaan Tuhan. Nah, lihat akibat daripada apa yang dilakukan Kain. Kain marah. Coba perhatikan ya. Kalau ada agama yang tersinggung, marah. Memang seperti itu. Itu normal ya. Nah,
Kemudian kita lanjutkan, apa yang menjadi solusi? Solusi daripada dosa kita hanyalah korban anak domba Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, dialah Allah 100%, dia adalah manusia 100%, dan dia datang untuk menyelesaikan dosa manusia. Hanya untuk perkara dosa. Tuhan menyelesaikannya. Oke. Iya, halo? Iya, halo? Aku kasih tahu mau ngasih tahu cara pemberitahuannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ada gangguan dari sumber pembicara. Mohon Bapak dan Ibu untuk menunggu beberapa menit untuk perbaikan sound dari sumber pembicara. Terima kasih. Halo, sudah bisa dengar? Oke. Jadi dari awal belum mendengar. Oke. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Mohon maaf kalau tadi audionya tidak kedengaran ya. Baiklah, nah kita akan kembali, saya revise kembali, bahwa kita bisa menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus saja. Bukan di dalam agama, bukan di dalam pribadi, tetapi di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang saya share-kan tadi, coba saya akan share kembali. Oke, bahwa memang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, kenapa kita memiliki hati yang normal berbuat jahat? Karena memang kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, karena itu ini harus dirubah. Hati yang normal dengan DNA dosa harus dirubah dengan hati yang baru. Dan bagaimana hati ini bisa dirubah menjadi hati yang baru? Nah, kita akan lihat ini akibat dosa kita. Saya akan kembali ulangi betapa mengerikannya hidup di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan mereka memberikan penyelesaian sendiri dengan menutup daun arah. Nah, tetapi Tuhan memberikan solusi bukan dengan usahamu Adam dan Hawa, tapi dengan usahaku, kata Allah.
binatang dan kulitnya dibuat menjadi baju untuk Adam dan untuk Hawa. Dan inilah Injil yang pertama sekali yang diberitakan oleh Allah langsung ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian mereka punya anak dan mereka menceritakannya kepada Kain dan Habel. Habel seorang petani, Habel sebagai seorang pemburu, Kain seorang petani, dan ketika tiba waktu memberikan korban penghapus dosa, Kain dengan segala usahanya, sama seperti Adam dan Hawa, dengan usaha mereka, dengan daun ara, Kain pun melakukan merepitasi kesalahan Adam dan Hawa. Mungkin dia tidak mendengarkan himbauan Allah, tetapi Habel mendengarkan nasihat daripada Allah sendiri, dari orang tuanya, bahwa untuk korban pengampun dosa, yang dibutuhkan hanya domba yang cocok, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, dan Tuhan mengindahkan korban si Habel. Tapi Kain, korban persembahannya tidak diindahkannya. Panas hati si Kain. Kemudian dibunuhnya si Habel. Nah, jadi Kain ini adalah the first modernist, seorang yang berusaha menciptakan agama atau usaha untuk bisa terlepas dari dosa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, no. Sekalipun tanamanmu bagus-bagus, tapi nggak cocok untukku. Yang cocok adalah domba. Karena itu adalah gambaran daripada Allah sendiri yang akhirnya datang menjadi domba penebus, domba penghapus dosa. Nah, kemudian inilah yang menjadi Injil itu sendiri, penebus dosa kita itu sendiri. Coba kita perhatikan. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Dan benar kata firman Tuhan, kalau Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Karena itu Injil sangat viral ya sekarang ini. Orang takut Injil. Kenapa? Karena Injil lah yang mampu merubah dari hidup yang normal, DNA dosa, ke hidup yang baru dengan DNA Yesus Kristus. Yesus sendiri yang mengorbankan nyawanya. Dan dia berkata tetelestai. Dia berkata sudah selesai. Dan tetelestai ini adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani atau Latin. Orang Roma pakai bahasa Latin, orang Israel pakai bahasa bahasa Ibrani. Tetapi Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia berkata tetelestai. Artinya apa? Transaksi sudah kulakukan. Lunas. Semua upah dosa. Perhatikan ya, kalau Allah di sini di buku Roma mengatakan upah, bahasa ekonomi, upah dosa adalah maut dan kematian. Tapi Yesus di kayu salib berkata, lunas, tetelestai, aku yang membayar semua dosa manusia. Karena manusia tidak bisa menghapus dosanya. Usaha manusia pun semuanya gagal. Nah, yang cocok, yang pas untuk pengampunan dosa adalah korban anak domba Allah. Allah sendiri, 100% Allah, 100% manusia, datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa kita ini. Sekali lagi saya akan mainkan video ini. Beginilah cara Tuhan merubah hidup kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dan Paulus berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Nah, kemudian kita akan teruskan. Bagaimana hati yang normal ini menjadi hati yang baru? Hanya satu, yaitu Yesus. Hanya Yesus yang bisa merubah. Kita tidak bisa. Mau usaha apapun yang kita lakukan, semaksimal apapun kita lakukan, kita tidak bisa mengalami perubahan di dalam hati kita. Karena ini adalah gambaran Allah. Nah, Allah memberikan solusi, dia datang ke dunia, menyerahkan dirinya,
Dan yang menjadi kunci untuk kita adalah percaya. Coba kita perhatikan di sini. Iya. Jadi yang bisa merubah hati kita adalah ketika kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sekali lagi saya akan play the video. Ketika kita percaya kepada Yesus, satu-satunya korban penebus dosa kita, bukan dengan usaha kita, maka kita akan mengalami perubahan hidup. Ini mujizat. Ini kerja Roh Kudus dalam diri kita. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Hanya oleh Yesus kita bisa melakukannya. Hanya dengan kerja Yesus di dalam hati kita, kita bisa mengalami kehidupan yang baru. Nah sekarang hidup yang lama. Kalau kita sudah percaya Yesus, maka kita katakan, oh hidup yang lama. Sekarang aku ada hidup yang baru. Ini ada tertulis di dalam Galatia, pasal yang kedua ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Perhatikan ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ketika kita percaya, ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka dia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan yang pertama sekali di sini, bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus sebagai korban tunggal untuk pengampunan dosa, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Prosesnya, tadi sudah saya katakan, ketika kita percaya akan ada mujizat, Tuhan merubah kehidupan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita sekarang hidup di dalam Kristus. Kita memiliki kasih Kristus. Kita memiliki DNA Yesus Kristus. Dan otomatis kita akan memunculkan karakter Yesus. Nah, ini adalah contoh-contoh karakter Kristus yang bisa kita pancarkan di dalam hidup kita sehari-hari, yaitu buah roh. Apa itu buah roh? Semua yang membawa kemuliaan Allah itu adalah buah roh. Dan yang pertama saya munculkan, yang pertama sekali itu suka tersenyum, ya. Anak Tuhan harus suka tersenyum. Kenapa? Karena Yesus karakternya suka tersenyum. Ramah, penolong, suka memberi, gemar berdoa, rendah hati, pemaaf, mengampuni, ceria, sopan. Nah, ini adalah buah daripada karakter Kristus. Kapan ini bisa kita miliki? Ketika kita percaya bahwa usahaku untuk mengampuni dosaku tidak bisa hanya oleh Yesus saja. Nah, ketika kita totalitas berkata, Tuhan Yesus, aku percaya hanya kepada pengorbananmu di kayu salib untuk mengubah hidupku dan memberikanku masa depan. Maka keajaiban akan terjadi, Roh Allah akan bekerja, dan kita disebut diangkatnya menjadi anaknya. Oleh karena itu dikatakan kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Perhatikan kata ciptaan ya. Hati kita yang lama dicipta, diolah oleh Tuhan menjadi baru. Dan ini perlu mujizat. Hanya mujizat yang bisa melakukan ini. Sama halnya dengan Yesus Allah 100% datang ke dunia menjadi manusia, itu adalah mujizat. Dan dia melakukan mujizat yang sempurna di kayu salib untuk merubah hati orang yang berdosa kepada hidup yang baru. Jadi ini semua adalah kerja Roh Kudus. Nah, perhatikan sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu mari kita semua, jemaat sekalian, di mana hati kita sekarang? Pernah tidak suatu hari ketika dalam hidup kita, aku katakan, aku percaya Yesus tunggal.
Atau kita hanya tahu Yesus. Tahu Yesus itu di otak, di sini. Percaya Yesus itu di sini. Karena ini gambarannya Allah di sini. Jiwa kita ini. Jiwa kita ini. Hanya berapa senti jaraknya antara aku tahu dengan aku percaya. Mungkin selama ini kita hanya tahu Yesus sebagai ilmu pengetahuan agama. Atau ilmu pengetahuan iman. Tetapi saya tidak pernah percaya kepada Yesus di dalam hatiku. Bahwa dialah satu-satunya penebus dosaku. Menebusku dari penggadaian neraka. Nah, kita perlu mengambil waktu sejenak secara pribadi untuk hal itu. Sehingga kita bisa merasakan perubahan. Kita bisa dikatakan dilahirkan kembali. Makanya kita bisa katakan, aku anak Allah. Kalau jadi anak berarti pernah lahir. Bagaimana aku lahir secara rohani? Percaya bahwa Kristus adalah korban yang pas untuk pengampunan dosa, tidak ada yang lain. Nah, ketika kita percaya, ini akan terjadi. Dikatakan kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Dan di dunia ini, Tuhan memberikan DNA-nya secara rohani. Makanya kita dikatakan anak Tuhan. Kita harus mirip dengan Tuhan. Seperti anak saya, anak Ibu Roska, mirip sekali dengan saya. Cara jalannya sama, cara senyumnya sama, semuanya sama. Karena di dalam dia ada DNA saya. Nah, karena itu, bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah hidup dalam Kristus, paling tidak ini yang kita munculkan dalam hidup kita. Suka senyum, that's right, rajin, ramah, penolong, suka memberi, gemar berdoa, pemaaf, mengampuni, rendah hati, sukacita, damai, ceria, sopan. Alright. Nah, ini adalah hidup yang baru. Coba kita selidiki hati kita. Ada tidak karakter ini dalam hidup kita? Bisa tidak kita memberikan pengampunan kepada orang yang sangat menyakiti hati kita? Kita bilang, oh nggak mungkin aku bisa, Bu Roska. Siapa bilang? Kan kita yang tinggal di dalam kita bukan kita sendiri sekarang. Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Di sini orang Kristen yang sangat lalai memperhatikan firman Tuhan. Kristus bukan di luar kita. Dia di dalam kita. Jadi partner kita. Untuk apa dia di dalam kita? Menolong kita. Memancarkan keindahan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ayat firman Tuhan sekali lagi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, untuk menguatkan iman kita sekalian, saya memberikan satu aja ilustrasi sebagai penutup. Coba perhatikan ini. Iya, karena itu Injil sangat ditakuti. Ya, sangat viral sekarang di Indonesia. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Injil adalah kekuatan Allah merubah hati kita dari hati yang lama menjadi hati yang baru. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita cintai Yesus. Dialah korban sejati dan kita mau hidup dengan hidup yang baru di tempat kita bekerja saat ini. Memancarkan the beauty of the gospel, the beauty of Jesus, the beauty of Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu hari ini Tuhan. Karena firman-Mu kembali Engkau jabarkan kepada kami. Kembali Kau gali Tuhan.
sehingga kami lebih memahami apa arti Injil yang sesungguhnya. Bahwa Engkau telah memberikan Injil ini, bahkan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dengan daun ara, tapi Tuhan, Kau menyembelih binatang. Dan Engkau membuat kulit binatang menutupi mereka, menutupi dosa mereka. Dan Engkau berkata, tidak akan ada pengampunan dosa, kecuali ada cucuran darah. Ternyata Bapa, Engkaulah domba itu. Engkaulah domba yang sempurna yang disembelih untuk dosa kami. Engkau Allah 100%, Engkau manusia 100%. Engkau datang ke dunia untuk berkorban nyawa bagi kami. Sehingga nyawa kami tidak mati dan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ubah hati kami Bapa. Ketika kami percaya kepadamu, Engkau berjanji. Engkau menjadikan kami ciptaan baru. Memiliki DNA-nya Kristus. Sehingga kami boleh mengklaim diri kami anak Allah, anak Tuhan Yesus. Dan ketika tiba waktunya Bapa, Engkau panggil kami pulang ke rumah Bapa. Kami akan berkata, terima kasih Yesus. Karena pengorbananmu di kayu salib, kami bisa diselamatkan. Tuhan, selagi kami di dunia, tolong kami memancarkan hidup baru dalam Kristus. Kami tidak seorang diri. Ternyata ada Yesus tinggal di hati kami untuk menolong kami. Karena firman-Mu berkata, Allah lah yang mengerjakannya di dalam kami. Semua kebajikan-kebajikan. Terima kasih Bapa, Engkau menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh melakukan yang baik di hadapan Engkau. Terima kasih untuk keselamatan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Roska Choi atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PWK BC Kuala Namu dengan judul pujian Hidupmu Berharga Bagi Allah.
Terima kasih atas persembahan pujian yang indah dari PWKBC Kuala Namu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Pengumuman tambahan, persembahan hari ini dapat diberikan melalui rekening PWK DJBC, transfer GoPay, dan OPPO ke nomor yang tertera di layar. Terima kasih. Yesus Kristus telah wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekali untuk selamanya, baik dosa kita di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Kristus sekali untuk selamanya. Mari saudara-saudariku, kita mulai hidup yang baru untuk menjadi karya yang indah bagi Kristus di dunia ini. Mari terus untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan senantiasa setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi sampai akhir hidupku. Tiada yang mustahil.
Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Roska Choi untuk memimpin kita ke dalam doa persembahan, doa syafaat, doa berkat, dan doa penutup. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk teknologi. Terima kasih untuk Zoom ini Bapa. Sehingga kami di masa-masa pandemik seperti ini pun masih bisa dipersatukan di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih kalau kami boleh memakan dari firman-Mu yang sangat cocok untuk jiwa kami Bapa. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam iman. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan pekerjaan kepada kami. Sehingga kami boleh memberi persembahan kami di hadapan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau menerima persembahan ini dan Engkau menggunakan persembahan ini untuk pekerjaan-Mu ya Allah. Pekerjaan-Mu di seluruh Indonesia ini, sehingga lebih banyak lagi orang mengenal Injil Kristus dan diselamatkan. Sungguh Injil adalah berita baik yang dirindukan oleh setiap jiwa di dunia ini. Asuransi kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau berdoa. Kami mau berdoa secara khusus untuk negara kami Indonesia Bapa. Oh Tuhan, lihatlah kepada negara kami yang besar ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa ya Bapak supaya Engkau yang memegang tangan Bapak Joko Widodo. Dan Engkau juga yang memegang hati Bapak Ma'ruf Amin. Sehingga mereka berdua Tuhan boleh memimpin negara Indonesia kepada satu negara yang memuliakan nama-Mu, Indonesia Jaya, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami ingat Tuhan, Amsal 21 ayat 1, yang berkata bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Tuhan inginkan. Bapak, biarlah Tuhan, Engkau ya Allah yang memegang hati Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf seperti batang air di tangan-Mu ya Allah. Kau pimpin mereka Tuhan, supaya Indonesia ini boleh maju untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa saat ini Bapak, untuk Kementerian Keuangan, di bawah pimpinan Ibu Sri Mulyani Indrawati, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di bawah pimpinan Bapak Heru Pambudi. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk mereka yang mengabdikan diri untuk negara kami ini. Biar Engkau berkati Ibu Sri, Kau berkati juga Bapak Heru. Biarlah mereka Tuhan boleh memimpin departemen ini dengan rasa takut dan hormat akan Engkau, dengan rasa takut dan hormat untuk negara Indonesia, dengan rasa takut dan hormat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami mau serahkan topik doa yang ini Bapak, yang khusus ini, dari Kementerian Keuangan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekarang Bapak, kami mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu, para pengurus dan pelayan Tuhan di Persekutuan Warga Kristiani, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tuhan, tolong mereka supaya mereka tetap mencintai Engkau Yesus. Mereka boleh melayani dengan hati mereka, karena cinta itu muncul dari dalam hati. Karena kecintaan mereka kepada Engkau ya Yesus, kepada sesama mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh melayani dengan hati, sehingga semua boleh dilakukan dengan hati gembira, hanya untuk glory, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati persekutuan ini untuk kemuliaan-Mu Bapa. Sekarang Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang Kau sudah berkati 1 tahun yang baru, yang Kau berikan kepada mereka. Tuhan, terima kasih untuk semua umat Tuhan di PWK ini yang berulang tahun. Terima kasih untuk semua pertolongan-Mu atas hidup mereka selama 1 tahun yang lalu. Dan kami mau serahkan mereka untuk hidup mereka di tahun-tahun ke depan Bapa. Mereka lemah, mereka tidak kuat, mereka terbatas. Tetapi kami bersyukur kalau Yesus tidak terbatas dan Yesus tinggal
di dalam hati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka yang melayani. Dan kami sekarang mau bertumbuh secara berdoa secara khusus untuk pertumbuhan iman kami, Bapa. Tuhan, tolong kami di zaman saat ini. Kami boleh tetap bersyukur di hadapan Engkau. Kami boleh tetap memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami boleh tetap memancarkan indahnya Injil Kristus dalam pribadi kami. Kami tetap boleh memancarkan hidup baru di dalam Yesus. Sehingga orang-orang di luar sana akan mengetahui bahwa Allah yang kami miliki adalah Allah pengasih dan penyayang, Allah yang hidup, Allah yang telah memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati iman kami, beri pertumbuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Di masa-masa pandemik ini, Bapa, kami butuh pertolongan-Mu. Biar Engkau bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Kemanapun kami pergi, keluar atau di dalam kantor, atau dimanapun kami berada, Tuhan. Jaga pelihara kami baik-baik. Dan tolong kami untuk bisa mengikuti protokol kesehatan Bapa. Sehingga kami tetap fit dalam hidup kami sehari-hari. Dan boleh melayani Engkau di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami bersyukur Engkau punya rencana dalam hidup kami. Kenapa Engkau meletakkan kami di departemen ini Tuhan? Karena itu Tuhan tolong kami, berkati tangan kami ketika kami bekerja, berkati pikiran kami ketika kami memikirkan, dan biarlah hikmat-Mu Bapa ada menyertai semua anak-anak-Mu yang bekerja saat ini. Dan kami berdoa Bapa, hikmat datang dari Tuhan. Karena itu kami mohon beri hikmat kepada semua karyawan, pegawai, khususnya pegawai-pegawai Kristen yang mencintai Engkau. Buat mereka berbeda Bapa. Seperti Engkau Yesus, Kau sangat prima, Kau sangat berbeda. Engkau penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berikan itu kepada mereka semua ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami tidak bisa melihat mereka dengan mata jasmani kami Bapa, tetapi Engkau melihat mereka satu persatu. Seperti X-ray Engkau melihat, seperti CCTV Engkau melihat keluarga kami. Berkati keluarga kami masing-masing. Jaga pelihara mereka. Cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, oh Bapa, biarlah kami tenang bekerja. Karena kami mengetahui keluarga kami terpelihara rapi di hadapan Engkau. Berkati anak kami, berkati istri kami, berkati suami kami, berkati in-law kami, berkati semua keluarga-keluarga kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa. Mungkin ada di tengah-tengah umat-Mu saat ini yang berdoa untuk masa depan mereka, yang berdoa untuk life partner bagi mereka. Oh Tuhan, biarlah Engkau menganugerahkan, memberikan kepada mereka masing-masing orang yang Engkau sudah pilih untuk mereka. Tentunya orang yang mencintai Engkau Bapa. Tolong Bapa supaya Engkau berkati mereka yang mencari teman hidup. Tolong Bapa bukakan pintu bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan seorang yang hormat Engkau, cinta Engkau, mengasihi Engkau, dan melayani Engkau. Tuhan, jodoh adalah dari Engkau. Teman hidup adalah dari Engkau. Kami ingat Engkau memberikan teman hidup kepada si Adam. Demikian juga Bapa, Engkau akan memberikan teman hidup kepada semua saudara-saudara hamba hari ini yang mendoakan untuk teman hidup. Bapak terima kasih. Kalau kami boleh berdoa seperti ini, kami rasa nyaman Tuhan. Kami merasa tenang Bapa, karena kami memiliki Allah yang suka mendengarkan doa. Hobi-Mu Allah, mendengarkan doa dari kami anak-anak-Mu. Dan kegemaran-Mu Bapa, menjawab doa setiap anak-anak-Mu. Karena itu Bapa Surgawi, semua topik doa yang kami sudah panjatkan ini, biarlah ini berkenaan di hadapan Engkau, dan kami menantikan waktu-Mu yang sempurna menjawab semua doa kami ini. Kami bersyukur dan kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih Kristus yang telah mengubah kami menjadi baru, tetap bersinar di dalam dan melalui hidup kami, untuk menerangi Indonesia dengan Injil-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ibadah telah selesai dilaksanakan, dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh tim pengurus Persekutuan Warga Kristiani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Hermiana dari LNSW. Kepada Bapak Hermiana, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Andi. Yang kami hormati Ibu Pendeta Roska Choi, Annyeonghaseyo Bu, dari Korea ya. Kamsahamnida atas firman Tuhan dan juga pelayanan yang Ibu berikan untuk kami semua. Dan juga yang kami hormati Bapak Wijayanta, dan sekaligus kami mengucapkan selamat ulang tahun Pak Wid. Semoga senantiasa berlimpah berkah. Yang kami hormati pula Pak Ketua PWK, Pak Bobi, untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan, barangkali bukan sambutan ya, tapi sebenarnya permohonan izin untuk bergabung dengan PWK Bea Cukai seluruh Indonesia. Jadi puji syukur juga situasi pandemi ini justru lebih mempererat persaudaraan kita. Jadi pertama-tama kami terima kasih sudah bisa bergabung bersama Bapak Ibu sekalian. Kami bersama beberapa teman dari Lembaga Nasional Single Window yang kesehariannya sebenarnya tidak lepas atau sangat dekat di dalam pekerjaannya dengan Bapak Ibu sekalian di Bea dan Cukai. Dan karena jumlah kami sedikit, kami memperoleh arahan dari pimpinan untuk bergabung dengan PWK Bea dan Cukai. Dan ini untuk hari-hari ke depan mudah-mudahan kami senantiasa diberikan kesempatan untuk bergabung, mengajak teman-teman kami yang lain, barangkali saat ini masih sebagian ikut, tetapi tidak lebih dari itu, bahwa kami ingin sama-sama menguatkan satu dengan yang lain, terutama di dalam iman dan di dalam situasi apapun yang terjadi di antara kita. Bapak Ibu, sebenarnya kami mengajak teman-teman sudah saat kebetulan waktu itu Pak Ari masuk bergabung bersama kita semua, Pak Ari Setio,
Bang Pitung. Saya juga kaget terus terang saat itu mau bicara apa juga agak sedikit gagap terus terang. Tetapi salah satu hal yang saya sampaikan ke Pak Ari saat itu adalah saya masih sedikit ingat ya tentang Matius 7:30 malam. Maksud saya Matius 19 ayat 30. Jadi terkait upah di dalam mengikut Yesus. Jadi di situ satu ayat saya sampaikan bahwa banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Itu salah satu barangkali yang untuk menyemangati siapapun yang akan bergabung bersama kita, bukan yang terakhir atau yang terdahulu yang akan menjadi upah, tetapi itu menjadi penyemangat kita bahwa Tuhan akan memberikan upah yang yang sama juga bagi orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak ingin berpanjang-panjang karena memang tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Roska Choi, dan kami kembali mohon agar kami dapat diterima untuk bergabung di dalam setiap kegiatan di PWK Kantor Pusat Bea dan Cukai. Saya kira terima kasih. Demikian dan salam. Terima kasih Bapak Hermiana atas sambutan dan sharingnya. Kita akan mendengarkan warta ibadah pada minggu ini. Warta ibadah pada minggu ini, ibadah Jumat online pada minggu lalu, tanggal 26 Juni 2020, puji Tuhan jumlah jemaat yang hadir sebanyak 218 orang dengan jumlah persembahan sebesar Rp2.700.620. Kita akan bertemu kembali pada ibadah online di minggu depan yang akan dilayani oleh PWK Bea Cukai Tangerang. Bapak dan Ibu sekalian, untuk persembahan ibadah online pada siang hari ini bisa disampaikan melalui rekening PWK DJBC di bawah yang tertera di layar dengan nomor rekening BRI, dan juga bisa melalui GoPay dan OPPO atas nama PWK Kantor Pusat DJBC. Ya. Sehubungan dengan ibadah online yang akan diadakan tiap minggunya, PWK Kantor Pusat DJBC memberikan kesempatan kepada PWK Satker di seluruh Indonesia untuk mengambil bagian sebagai pelayan ibadah Jumat online setiap minggunya. Dimohon bagi PWK Satker yang bersedia menjadi pelayan ibadah Jumat online untuk dapat menghubungi tim ibadah dengan PIC yang sudah tertera di layar Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Kiranya seluruh PWK se-Indonesia dapat saling mendukung dalam terlaksananya ibadah online setiap minggunya untuk membawa kita semakin bertumbuh dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya. Demikianlah rangkaian ibadah hari ini. Terima kasih pada Ibu Evangelis Roska Choi, rekan-rekan PWK BC Batam yang telah melayani hari ini, dan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita. Kami juga memohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi yang mengganggu kenyamanan Bapak Ibu selama berlangsungnya ibadah. Sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.